Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ibu, selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Ibu. Alasannya apa? Tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak, Ibu. Ibu. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita masuk pada tema yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtemanya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang di layar. Apakah anak-anak masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan makhluk hidup juga bisa dapat bernapas. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar itu dan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang Anda temukan dalam gambar tersebut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kita temukan pada gambar tersebut, yang pertama itu tumbuhan memerlukan air. Nah, seperti yang pada gambar tadi yaitu ibu sedang menyiram tanaman. Nah, yang kedua yaitu ayam memerlukan makanan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada gambar yaitu ayah dan sisi sedang memberi makan. Nah, yang ketiga yaitu ayam berkembang biak. Nah, pada gambar tadi, gambar jerami untuk ayam bertelur, dan ada gambar induk yang beserta anaknya. Sedangkan ciri-ciri yang berikutnya yaitu manusia berkembang biak. Nah, tadi di gambar tersebut ada keluarga, di situ ada Siti, ayah, dan ibu. Sedangkan yang kelima yaitu ayam memerlukan minuman. Nah, pada kegiatan pada gambar yaitu ada tempat untuk minum, dan yang terakhir yaitu hewan bergerak. Nah, kegiatan pada gambar yaitu ayah nampak sedang menuju makanan. Nah, coba anak-anak amati kedua gambar yang ada di layar. Nah, kedua gambar ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membutuhkan makanan. Nah, ada juga hubungan antara kedua gambar tersebut. Yang pertama itu saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, keluarga Siti sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Nah, gambar pertama itu keluarga Siti menunjukkan bahwa Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Nah, gambar ayam menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari bertelur, menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, seperti yang tadi sudah bahwa itu salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, yang ketiga yaitu anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan, tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Nah, kita dapat melihat anak ayam lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu lagu yang berjudul Anak Ayam? Nah, lagu Anak Ayam ciptaannya NN, artinya NN itu tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, anak-anak, silahkan aktifkan mikrofonnya. Kita akan bernyanyi bersama lagu yang ada pada layar. 1, 2, 3. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak
Anak ayam turun berkotek, anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Oke, baik. Kita lanjut pada materi anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat tentang panjang pendeknya bunyi? Nah, anak-anak dapat memberikan tanda panjang dan pendek pada lagu tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tek, kotek, kotek, kotek. Nah, itu kan yang pertama tek itu menunjukkan bahwa jangka pendek. Sedangkan tek yang terakhir yaitu menunjukkan jangka panjang. Nah, coba anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, begitu juga dengan baris kedua, yaitu anak ayam turun berkotek. Nah, yang dari anak ayam sampai kata terakhir ko itu menunjukkan bahwa jangka pendek, dan yang terakhir menunjukkan jangka panjang. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Daging dan telur dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatkan sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, di bawah ini ada sebuah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap tahun. Nah, yang pertama itu peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.000 butir telur. Sedangkan peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur, dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu bacakan, pada tabel itu ada 5 peternakan, yaitu peternakan A, B, C, D, dan E. Nah, di bawah ada pertanyaan, yaitu peternakan siapa yang paling menghasilkan telur? Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, anak-anak perhatikan dalam tabel ya. Nah, yang paling banyak menghasilkan telur per bulan yaitu peternakan C dengan jumlah 3.500 butir telur per bulan. Nah, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, jawabannya yaitu peternakan B. Nah, di sini peternakan B yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan dengan jumlah 1.500 butir telur per bulan. Nah, anak-anak, di sini yang seperti sudah Ibu tampilkan di layar. Nah, coba anak-anak urutkan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan yang menghasilkan telur per bulan paling sedikit. Nah, yang paling sedikit tadi adalah peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur. Nah, yang kedua yaitu peternakan D, yaitu dengan 2.000 butir telur per bulan. Dan yang ketiga itu peternakan E dengan 2.500 butir telur per bulan. Peternakan A dengan jumlah 3.000 butir telur per bulan. Dan yang paling banyak yaitu peternakan C dengan 3.500 butir telur per bulan. Nah, anak-anak, perhatikan pada layar ya. Di sini ada angka dan ada nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik. Nah, di sini ada 3 nama dan juga 3 lambang. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk memasangkan lambang dan nama, menghubungkan
menghubungkannya dengan titik, menghubungkan titik dengan garis. Nah, 1250 namanya yang mana, 1000 yang mana, dan 2500 yang mana? Nah, anak-anak silahkan menjawab ya. Oke, baik. Berikut ini adalah jawabannya. Nah, 1250 yaitu namanya yaitu 1250 bersampingan. Sedangkan 1000 yaitu paling bawah, namanya paling bawah, dan 2500 yaitu yang ke tengah, 2500. Nah, anak-anak, Ibu mau mengambil salah satu contoh yang tadi 1250. Nah, 1250 kita bisa belajar untuk menempatkan angka ribuan, ratusan, puluhan maupun satuan. Nah, di sini angka yang pertama itu angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilainya 1000. Sedangkan angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Dan yang ketiga angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh yaitu menuliskan bilangan pada nilai 4. Nah, di sini ada angka 4750. Nah, yang artinya bahwa angka 4 berada pada tabel ribuan, sedangkan angka 7 berada pada ratusan, angka 5 berada pada puluhan, dan angka satuan yaitu 0. Nah, mengapa 4 berada pada ribuan? Karena nilainya yaitu 4000. Sedangkan 7 berada pada ratusan karena nilainya adalah 700. Dan 5 berada pada angka puluhan karena nilainya 50. Dan yang terakhir yaitu 0 karena nilainya 0. Oke, baik anak-anak. Apakah sampai sini anak-anak mengerti? Oke, baik anak-anak. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, mungkin ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan. Nah, materi hari ini yaitu kita masuk pada tema 3, tema 1, subtema 1 dan pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan, berkembang biak, bernapas, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti manusia dan hewan yaitu saling berhubungan juga, karena contohnya seperti yang tadi keluarga Siti makan dengan lauk ayam dan telur, dan ayam juga diberi makan oleh keluarga Siti, jadi adanya saling keterkaitan. Nah, masuk pada kita menempatkan bilangan pada nilainya yaitu contohnya seperti yang peternakan. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur sehingga banyak untuk kita membuat satu peternakan. Nah, dalam peternakan kita bisa menghitung berapa jumlah telur yang dihasilkan dalam per bulan. Nah, seperti yang contoh yaitu contohnya dalam 1 bulan menghasilkan 4750 butir telur. Nah, kita bisa menempatkan angka 4 pada tabel ribuan karena nilainya 4000. Sedangkan angka 7 pada ratusan karena nilainya 700. Dan angka 5 pada puluhan karena nilainya 50. Dan angka 0 pada satuan karena nilainya 0. Nah, sekian pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu minta kalian mengeluarkan buku tugas kalian untuk Ibu berikan tugas. Tugasnya Ibu akan kalian diminta untuk membuat tabel untuk menempatkan angka ribuan, ratusan, puluhan, dan
satuannya. Dan tugasnya Ibu akan share melalui grup WhatsApp kalian. Dan tugasnya dikerjakan lalu kirim kembali sehingga Ibu bisa memeriksa hasil pekerjaan kalian. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Jadi nama 9 sih.